Shalom saudara-saudaraku, haleluya. Saya bisa bertemu kembali dengan NCC People pada kesempatan kali ini. Sangat senang sekali saya pada kesempatan kali ini bisa berbicara dan berbagi dengan Anda tentang firman Tuhan. Dan tentunya kita akan 1 jam ke depan, kita akan berbagi tentang mendengar tentang pengajaran firman Tuhan yang menyingkapkan tentang Yesus. Saya ingin berbicara dan berbagi dengan Anda tentang waktu malam atau night season. Nah, kita perlu tahu apa yang Alkitab ajarkan pada kita tentang waktu malam atau night season ini. Maksud saya, jika Anda sedang mengalami masalah persoalan saat ini, meskipun saat ini Anda merasa tidak berada di dalam persoalan, mungkin Anda fine-fine saja keadaan Anda. Tapi ada banyak orang yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami masalah. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah hubungan, apapun juga masalahnya. Dan itulah memang hidup, ya. Kita juga suatu hari kelak mungkin kita akan masuk di dalam waktu malam kita, yaitu dalam persoalan. Tetapi suatu hari kelak, saat Anda berada di surga, di kitab Wahyu pasal 22 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Mengapa? Sebab Tuhan Elohim akan menerangi mereka. Karena Tuhan adalah terang, saudara-saudaraku. Dan Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan malam tidak akan ada lagi, saudara-saudaraku, di surga. Saya senang sekali dengan kalimat itu. Tidak akan ada lagi malam. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi yang menangis. Tidak akan ada lagi rasa sakit. Kita semua akan bangkit. Dan kita memuliakan, memuji anak domba yang bangkit. Katakan amin. Mungkin ada di antara saudara-saudara sedang mengalami masa-masa kelam atau night season. Anda mungkin tidak mengerti maksud Tuhan. Anda bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Tapi Tuhan tahu apa yang sedang Anda alami, lebih dari siapapun Anda. Dia tahu persis apa yang Anda alami. Itulah Tuhan kita. Dia merasakan apa yang Anda rasakan. Alkitab bicara banyak tentang waktu malam atau night season ini. Mazmur pasal 16 ayat 7, Daud berkata seperti ini. Kita buka Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jika Anda mengalami waktu malam, ingatlah selalu firman ini. Kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan selama waktu malam. Kita perlu tahu apa yang Tuhan inginkan. Mazmur pasal 16 ayat 7 yang baru kita baca dikatakan, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Waktu malam adalah waktu terbaik untuk belajar, saudara-saudaraku, untuk merenungkan firman Tuhan. Seringkali mengapa kita mengalami waktu malam? Pertama, yang membuat Anda mengalami waktu malam, yang membuat Anda mengalami kekacauan hidup, mengalami pencobaan. Sesungguhnya yang pertama kali yang membuat Anda mengalami itu adalah Anda sendiri. Seringkali kadang masalah itu dari kita sendiri, ya. Bukan salah Tuhan atau bukan salah iblis, ya. Dan yang kedua, memang iblis. Kadang inilah alasan kenapa tidak ada lagi malam di surga. Karena di surga sudah tidak ada iblis, saudara-saudaraku. Namun saat kita masih di dunia ini, kita masih mengalami namanya peperangan rohani. Lebih tepatnya kita mengalami peperangan di dalam pikiran kita. Itu sebabnya sangat penting kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan amin. Kebenaran di mana kita harus rest di dalam Kristus, ya. Ingatlah, sekalipun kita terlibat di dalam pelayanan, kita mungkin baru mengalami kemenangan, namun kita adalah domba, saudara-saudaraku. Dan domba selalu butuh gembala untuk melayani kita. Itu selalu harus kita ingat. Anda adalah domba
yang membutuhkan pelayanan dari Sang Gembala, dari Yesus Kristus. Biarkan Tuhan Yesus melayani Anda. Katakan, Tuhan, aku hanya domba. Berikan diri Anda. Aku butuh jamahan-Mu, Tuhan. Bukan tergantung jamahan pendeta, saudara-saudaraku. Ya, bukan tergantung jamahan hamba Tuhan. Anda bisa langsung minta, ya, kepada gembala Anda untuk jamahan Tuhan secara pribadi. Bahkan Raja Daud mengalami waktu malam. Dan selama waktu malam, Alkitab mengatakan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita baca Mazmur pasal 30 ayat 5, dikatakan sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di dalam NKJV, terjemahan New King James Version, weeping may endure for a night, but joy, tapi sukacita, comes in the morning. Tetapi joy, tetapi sukacita, sorak-sorai datang di pagi hari. Ya. Jadi pada waktu malam ada waktu pencobaan yang mendatangi kita. Waktu di mana Anda menangis, waktu yang tidak menyenangkan siapapun juga. Anda bertanya-tanya, mengapa ini terjadi, Tuhan? Tapi Tuhan berkata, pagi hari akan tiba. Dan pagi hari, Anda tahu siapa yang akan datang? Di pagi hari, yang datang adalah joy, sukacita, sorak-sorai. Di sini seolah-olah kata sorak-sorai atau sukacita atau joy adalah seperti seseorang. Orang yang bersorak-sorai itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang di pagi hari membawa kemenangan bagi Anda dan saya. Jadi ingat, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya. Sukacita datang di pagi hari. Nah, saudara ingat di Kejadian pasal 14 saat Abraham bertemu dengan Melkisedek. Di pasal 14 Abraham menerima roti dan anggur, menerima perjamuan dari Melkisedek. Sama seperti Anda, ketika Anda mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Anda menerima perjamuan kudus itu langsung dari Tuhan. Kemudian ia meresponi dengan memberikan persepuluhan sebagai ucapan kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengucap berkat pada Abraham di Kejadian pasal 14 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Elohim yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, di sini Abram sedang mengalami pengalaman yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat mulia, sangat-sangat menyenangkan bagi dia, ya. Namun di pasal berikutnya Anda bisa membaca nanti, datanglah firman Tuhan kepada Abram. Ya, tadi kita baca di pasal 14. Nah, di pasal ke-15 datanglah firman Tuhan. Kita baca Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Katakan, suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi di sini kita melihat ada suatu penglihatan. Penglihatan tentang apa? Tentang perisai. Dalam bahasa Ibraninya magan. Itu bukan perisai yang sama seperti perisai-perisai yang dibawa oleh prajurit Romawi, saudara-saudara, yang hanya bisa melindungi bagian depan mereka. Namun perisai Tuhan itu mengelilingi kita, melindungi sekeliling kita. Akulah perisaimu, dikatakan seperti itu. Upahmu akan sangat besar. Katakan, upahmu akan sangat besar. Mungkin Anda berkata, tapi aku dalam saat-saat ini Tuhan, aku merugi Tuhan. Usahaku sepi gara-gara pandemi COVID mungkin ya. Sadari bahwa Anda adalah keturunan siapa? Keturunan Abraham. Karena Anda percaya pada Yesus, Alkitab katakan Anda adalah benihnya Abraham, keturunan Abraham.
Dan dikatakan Dia akan memberi Anda upah yang sangat besar. Bukan hanya upah yang besar, tapi upah yang sangat besar. Seperti negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ada terjemahan yang mengatakan negeri yang sangat-sangat baik. Catat, Tuhan tidak akan mempermainkan Anda dan saya. Kemudian Tuhan ingin memberitahu kepada Abraham. Pertama, Tuhan mengatakan, janganlah takut Abram. Mengapa Tuhan berkata, janganlah takut? Kenapa Abram harus takut? Setelah mengalami pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan Melkisedek di pasal 14 tadi. Kenapa Abram harus takut? Anda harus tahu, di pasal 14 awal, Abram baru saja mengalahkan 4 raja dari timur, ya, mengalahkan 4 jenderal. Waktu itu Abram bukan hanya membebaskan Lot, tapi Abram juga membawa banyak sekali rampasan-rampasan. Dan kemenangan itu kemudian diberikan kepada Tuhan, 1/10-nya. Lalu pada malam harinya, Abram mungkin nggak bisa tidur, saudara-saudara. Ia berpikir bagaimana ya kalau misalnya musuh-musuh dia yang barusan dikalahkan itu akan menyerang balik. Apa yang harus aku lakukan? Sama seperti kita kalau ketika kita mengalami Tuhan berapi-api, ya, melayani Tuhan dengan luar biasa. Kemudian pada malam hari Anda punya pikiran bagaimana kalau iblis akan menyerang balik saya. Itu yang dialami Abram. Itu sebabnya kata pertama dari Tuhan kepada Abram di pasal 15 dikatakan, janganlah takut Abram. Altirah Abram. Katakan altirah, janganlah takut. Dan firman itu datang dalam suatu penglihatan berupa apa? Perisai. Pada waktu malam ketika kita diserang, Anda gak bisa tidur. Apa namanya? Insomnia ya. Lihat diri Anda aman karena ada perisai yang mengelilingi Anda. Lihat diri Anda dikelilingi oleh perisai Tuhan, dikelilingi oleh lagu-lagu pembebasan. Saya akan bacakan Ayub pasal 35 ayat 10. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Elohim yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam? Nah, untuk para penulis lagu, ini memberitahukan kepada kita dengan jelas. Tuhan memberikan nyanyian pujian di waktu apa? Di waktu malam. Maksud saya, Anda ada dalam tantangan atau dalam persoalan. Anda harus tahu, ketika Anda ada di dalam tantangan, ada di dalam persoalan, Tuhan memberikan nyanyian pujian. Sebab nyanyian pujian selalu mendahului kemenangan. Katakan amin, ya. Nyanyian pujian selalu mendahului kemenangan. Jadi Abram pada waktu itu ada rasa takut, ada rasa gentar. Dia gak bisa tidur. Bagaimana kita bisa tahu hal ini? Sebab setelah itu, dari kisah ini, Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman. Kita lihat Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Nah, sebentar berhenti di sini. Di dalam teks bahasa Ibraninya bukan hitunglah, tapi sapar. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan sapar. Sapar itu menulis atau menceritakan, ya. Ceritakan bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, jika engkau dapat menceritakannya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti keturunanmu. Jadi, kata yang tepat bukanlah menghitung, saudara-saudara, tapi menceritakanlah kisah yang ada di atas langit itu, di bintang-bintang itu. Coba lihat ke langit, tuliskanlah, ceritakan kisah bintang-bintang itu. Ini berbicara tentang Injil, saudara-saudara, ya. Dimulai dari rasi bintang Virgo, tentang gambar tentang perawan dengan anak, dan berakhir dengan rasi bintang Leo, yaitu singa, ya. Dan perjanjian baru dimulai dengan perawan
Dan diakhiri dengan kitab Wahyu, di sana ada singa dari suku Yehuda. Tertulis di dalam kitab Wahyu. Jadi sebelum ada Alkitab, Tuhan telah menulis kisah Injil melalui bintang-bintang di langit. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, keluarlah. Tuhan memberikan penglihatan yang lebih besar kepada Abraham, yaitu tentang Injil. Ya, Tuhan menceritakan Injil kepada Abraham. Dan Paulus mendapatkan pewahyuan itu. Dia menulis di dalam Perjanjian Baru. Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan kepada, mengilhami Paulus untuk menulisnya. Kita lihat di Galatia pasal yang ketiga, ayat yang 8. Kita buka Galatia pasal 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Elohim membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dikatakan, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Kapan? Ya ketika Abraham disuruh keluar, kemudian disuruh melihat ke atas, melihat langit, melihat bintang-bintang yang ada di langit, dan untuk menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang Injil. Jadi bintang-bintang itu diciptakan Tuhan untuk menceritakan tentang Mesias, tentang Injil, tentang Yesus, sebelum ditulis di atas kulit hewan melalui Musa. Anda harus tahu itu. Dan kemudian Tuhan berkata pada Abraham, kamu tahu anak yang kamu lihat di atas sana tadi? Kamu tahu apa yang tertulis di sana itu? Dia adalah keturunanmu. Dia akan lahir daripadamu. Demikianlah dia, keturunanmu itu, yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan mungkin Abraham menangis, meneteskan air mata. Dan Alkitab berkata bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, dan ia dibenarkan karena percaya. Ia dibenarkan oleh iman. Saya nggak percaya bahwa Abraham waktu itu dibenarkan oleh iman karena menghitung semua bintang-bintang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3001, 3002, 3003. Kemudian Tuhan mengatakan begini, oke, Abraham, aku benarkan oleh imanmu. Ya, saya nggak percaya seperti itu. Ya, nggak masuk akal soalnya. Jadi memang waktu itu Tuhan menunjukkan tentang Injil kepada Abraham melalui bintang-bintang. Jadi kapan Abraham dibenarkan, saudara-saudaraku? Kapan? Waktu malam hari. Ya, dia dibenarkan di waktu malam hari ketika dia menceritakan bintang-bintang itu. Dan tolong dicatat, dia dibenarkan juga di waktu malam hari ketika Abraham sedang ada rasa takut. Ya, bukan Abraham sedang merasa kuat, bukan. Justru ketika di dalam kelemahannya. Ini sungguh menarik. Maka dia dibenarkan oleh Tuhan karena percaya, bukan karena kuatnya Abraham. Tahukah Anda, bukan hanya iblis yang aktif di malam hari. Malaikat juga aktif di malam hari. Bagaimana saya bisa tahu? Tentunya dari Alkitab yang memberitahu kita. Banyak kisah tentang malaikat yang aktif di malam hari juga. Baik itu di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Mereka aktif di malam hari. Nah, kita akan buka di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-19. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-19. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, ayat yang ke-20, pergilah, berdirilah di bait Elohim, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Amin. Ya, ini adalah ayat Perjanjian Baru, saudara-saudaraku. Ketika para rasul Tuhan ditangkap, dimasukkan ke penjara oleh imam besar dan orang-orang Saduki saat itu. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sama. Malaikat-malaikatnya juga adalah malaikat-malaikat yang sama juga, yang aktif
Mereka aktif di waktu malam hari. Jadi di waktu malam kita harus tahu bahwa iblis aktif, ya. Tapi Tuhan dan malaikat-malaikatnya lebih aktif selama waktu itu. Dan untuk mengubah semuanya itu menjadi kebaikan bagi Anda dan saya. Katakan amin. Jadi sekali lagi kita perlu tahu apa yang Alkitab ajarkan pada kita ketika kita mengalami atau sedang berjalan di dalam waktu malam kita. Nah, kita mau melihat Yakub juga, ya. Yakub adalah cucu Abraham, ya. Ia ketika itu bermimpi. Kapan? Ketika dia meninggalkan rumah ayahnya. Dan kita tahu saat itu dia ketakutan karena dia habis menipu ayahnya. Dia menyamar seperti Esau, ya. Ingat kisah itu, saudara-saudaraku? Nah, dia takut pada kakaknya Esau pada waktu itu. Lalu dia lari dari rumah ayahnya. Kemudian dia tertidur di suatu tempat yang kemudian dinamakan Betel. Saat Yakub tidur, dia diberi mimpi. Nah, dia bermimpi melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke surga atau sampai ke langit. Dan nampaklah malaikat naik turun, ya kan? Nah, kita baca Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Elohim turun naik di tangga itu, ya. Berapa banyak yang Anda tahu bahwa ini terjadi di malam hari juga? Dan Tuhan memberikan mimpi, ya. Memberikan mimpi apa? Dia melihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampak malaikat-malaikat Elohim turun naik di tangga itu. Nah, di malam hari Yakub melihat malaikat-malaikat itu sangat aktif. Mereka turun dari surga. Mereka turun dari surga, naik lagi ke surga. Mereka turun dari surga, naik lagi ke surga. Mereka turun membawa message, kemudian mereka turun juga membawa pembebasan, kemudian mereka naik lagi membawa pesan untuk melaporkan kembali ke surga. Para malaikat ini turun, naik, turun, naik, turun, naik. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara-saudaraku? Bagi kita orang-orang percaya, kita memiliki sesuatu yang besar yang membuat para malaikat-malaikat itu turun naik, turun naik. Apa yang kita miliki itu? Apa yang besar yang kita miliki itu? Kita memiliki Yesus, ya. Anda memiliki Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 51. Kita baca sama-sama. Ini penggenapan dari Kejadian pasal 28 ayat 12 dan ditulis oleh Yohanes. Lalu kata Yesus kepadanya, Natanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat surga, melihat langit atau surga terbuka, dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada siapa? Kepada anak manusia. Wow, ya kan? Karena Yesus bersama Anda, maka malaikat-malaikat melakukannya itu sepanjang waktu, saudara-saudaraku. Karena Anda punya Yesus. Ini adalah penggenapan dari apa yang dilihat oleh Yakub pada waktu di Betel. Tangga Yakub itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah tangga menuju ke surga. Katakan amin. Lalu Salomo, ya, kita melihat Salomo juga. Kapan dia menerima hikmat, saudara-saudaraku? Apakah Salomo menerima hikmat Tuhan? Apakah ketika dia bangun? Enggak. Justru ketika dia tidur, ketika malam hari, di waktu malam. Mari kita renungkan. Sering-sering kali kita orang-orang percaya minta sama Tuhan, Tuhan aku minta hikmat, aku minta hikmat. Nah, Tuhan memberi Salomo mimpi pada waktu itu dan berbicara kepada Salomo saat Salomo tidur, saat waktu malam. Nah, waktu itu Salomo berada di Gibeon. Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran. Dan pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu apa? Pada waktu malam.
Katakan pada waktu malam, berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, jika Tuhan datang kepada Anda dalam mimpi, kemudian berkata kepada Anda, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, sama seperti Salomo. Kira-kira apa yang Anda hendak minta? Apa yang Anda katakan kepada Tuhan? Apakah Anda berpikir-pikir, Tuhan, aku minta kekayaan? Tuhan bertanya, untuk apa kamu minta kekayaan? Ya, supaya hidupku lebih baik, Tuhan. Ada yang mungkin mengatakan, Tuhan, aku minta 4 nomor, Tuhan. Apa itu 4 nomor? Untuk beli lotre. Ya kan? Supaya kalau benar 4 angka ini, saya bisa kaya raya. Kemudian Tuhan tanya, buat apa kamu mau beli 4 angka? Oh iya, supaya aku menang lotre, Tuhan. Menang nomor, Tuhan. Buat apa kalau kamu menang nomor? Supaya aku dapat uang banyak, Tuhan. Buat apa kamu mendapatkan uang banyak? Supaya aku memiliki hidup yang lebih baik, Tuhan. Tahukah Anda, dengarkan baik-baik, Tuhan bisa memberi hidup kita lebih baik tanpa melalui itu semuanya. Katakan amin. Karena saya percaya Tuhan bisa melakukan itu, memberikan Anda sesuatu yang baik dengan caranya Dia, bukan dengan caranya manusia, bukan dengan cara Anda. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Katakan amin. Ya. Jadi Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Berikan aku hati yang mendengar, Tuhan. Dikatakan seperti itu. Dan Tuhan sangat menyukainya. Itu sebabnya Tuhan memberikan Salomo hikmat. Ada mazmur yang ditulis oleh Salomo di Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Ini adalah mazmur yang ditulis oleh Salomo sendiri. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Di sini tidak ada masalah, saudaraku, dengan bangun pagi-pagi dan duduk sampai larut malam. Namun dikatakan selanjutnya, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, ini masalahnya di sini, roti yang diperoleh dengan susah payah ini adalah gambaran kekhawatiran atau kecemasan dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi pada malam hari Anda makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sehingga Anda bangun pagi-pagi atau Anda duduk sampai larut malam karena Anda khawatir. Ya, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah sia-sia, saudara-saudaraku. Mengapa? Sebab dikatakan seperti ini, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan yedidia, yang dicintainya, yedidia, pada waktu tidur. Ya, ini sangat penting. Nah, apa artinya yedidia? Yedidia artinya yang dicintai. Yedid artinya dicintai, Yah artinya Yahweh. Jadi tahu, ini adalah yang dicintai Yahweh, Yahweh beloved, ya, Yahweh beloved. Tahukah Anda nama lain dari Salomo? Nama lain dari Salomo kita bisa baca di 2 Samuel pasal 12 ayat 24 sampai 25. Kita mau lihat. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu apa? Yedija, oleh karena Tuhan. Jadi nama lain Salomo adalah Yedija, artinya yang dicintai Yahweh. Yedidia, ya, dalam bahasa Ibrani-nya Yedija, Yahweh beloved. Sama seperti bapaknya Daud atau David, ya. David artinya beloved, ya, artinya yang dicintai. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara-saudaraku. Jadi dibutuhkan seorang Daud untuk mengalahkan Goliat, sama dengan dibutuhkan seorang yang tahu bahwa dirinya dikasihi untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk mengalahkan Goliat waktu itu, untuk memenangkan peperangan. Daud memiliki roh yang berbeda dengan seluruh umat Israel pada waktu itu. Mereka ketakutan pada waktu itu, terintimidasi.
Namun dibutuhkan seseorang yang tahu bahwa dia dicintai. Katakan amin. Sama seperti Anda dan saya. Anda dicintai. Anda adalah Yedidia. Anda dicintai oleh Yahweh, oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan ia memberikannya kepada yang dicintainya. Yedidia tadi itu. Pada waktu apa? Pada waktu tidur. Nah, dalam terjemahan lainnya, dalam terjemahan Inggris lainnya, ada yang menerjemahkan seperti ini, saudara-saudaraku. Tuhan memberikan tidur pada orang yang dicintainya. Sekali lagi, ada yang menerjemahkan Tuhan memberikan tidur pada orang yang dicintainya. Berapa banyak kita ada yang susah tidur, ya? Tapi bagi orang yang dicintainya, Tuhan memberikan tidur. Jadi mana yang benar? Yang mana yang benar? Ia memberikan pada yang dicintai pada waktu tidur, atau Tuhan memberikan tidur pada orang yang dicintainya? Dua-duanya benar, saudara-saudaraku. Artinya seperti ini tuh. Tuhan memberikan tidur pada orang yang dicintainya. Kemudian saat dia tidur, Tuhan memberikan kepadanya apa itu? Kesehatan, memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat, memberikan penyediaannya. Katakan amin. Nah, mengapa Tuhan melakukan itu saat manusia tidur? Sebab untuk melenyapkan kesombongan manusia, saudara-saudaraku. Ya, karena manusia itu pada prinsipnya ada kesombongan. Padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka ini terbatas. Ya, kemampuan mereka itu terbatas. Nah, Anda perlu sadari itu. Tuhan memberikan pada orang yang dicintainya. Artinya apa? Artinya Anda harus lebih dulu tahu bahwa Anda orang yang dicintai Tuhan. Katakan amin, ya. Anda orang yang dicintai Tuhan, Yedidia. Dan Tuhan memberikannya pada waktu malam. Katakan, Tuhan memberikan yang baik pada waktu aku tidur, pada waktu malam, ya. Jadi setiap malam sebelum tidur, saudara-saudaraku, pertama katakan, Tuhan, berikan aku tidur yang aku butuhkan. Ya. Lalu saat aku tidur, kembalikan kesehatanku. Perbaharui masa mudaku. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, Anda adalah Yedidia. Nah, setelah Yesus cerita Yesus tentang Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Dan untuk memberi makan lebih daripada 5.000 orang, Anda tahu itu. Dan sisanya berapa? 12 bakul penuh. Lalu ia naik ke gunung, sebuah gunung yang namanya Gunung Arbel, saudara-saudaraku. Nah, lalu Yesus ketika naik ke Gunung Arbel, sebelum naik dia menyuruh orang-orang banyak itu pulang. Dan menyuruh murid-muridnya ke Betsaida melalui Danau Galilea. Nah, para muridnya waktu itu naik perahu dan menyuruh orang-orang banyak itu juga pulang. Yesus naik ke gunung, kemudian Yesus naik ke gunung untuk berdoa di sana. Dan saat itu murid-muridnya sudah berada di Danau Galilea dalam perjalanannya ke Betsaida. Dan ketika malam tiba, Yesus melihat dari atas gunung bagaimana murid-muridnya itu mendayung dengan susah payah. Mereka mendayung. Ya. Dan karena dikatakan di dalam Alkitab ada angin sakal yang menerpa mereka, ya, dari arah yang berlawanan. Terkadang Anda merasa hidup Anda seperti itu. Sepertinya kehidupan Anda ini baru maju 3 langkah, kemudian Anda mundur 2 langkah. Setiap kali Anda maju, Anda mundur lagi. Ya, Anda maju 3 langkah ke depan, Anda mundur 2 lagi ke belakang, ya. Jadi seolah-olah ada kekuatan yang melawan arah Anda seperti angin. Nah, saya percaya itu juga bisa iblis karena seperti angin. Iblis adalah roh. Dia adalah roh yang jahat yang tidak suka melihat anak-anak Tuhan itu berhasil. Mereka datang untuk menghalangi Anda, melawan Anda, sehingga Anda sulit untuk mencapai tujuan Anda. Dan kabar baiknya adalah Yesus melihat Anda.
Yesus memperhatikan Anda. Dari atas gunung itulah Yesus melihat para murid-muridnya itu mendayung dengan susah payah. Dan Yesus kemudian turun menghampiri, mendatangi murid-muridnya. Dan dia berjalan di atas air, mendatangi mereka. Nah, mari kita melihat kapan Yesus datang kepada mereka. Nah, Roh Kudus akan memberitahu secara rinci. Matius pasal 14 ayat 25. Kita mau melihat Matius pasal 14 ayatnya yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam, katakan jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dikatakan kira-kira jam berapa? Jam 3 malam. Di dalam teks bahasa Inggrisnya New King James Version dikatakan jam keempat malam itu. Datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Jadi kapan Yesus mendatangi murid-muridnya? Pada jam keempat atau jam 3 malam. Anda harus tahu orang Yahudi membagi waktu malam mereka ada 4 bagian. Ya. Jam 6 sampai jam 9 disebut jam pertama atau jam ke-1. Kemudian jam 9 sampai jam 12 itu jam kedua. Jam 12 sampai jam 3 itu jam ketiga. Ya. Jam 3 sampai jam 6 itu adalah jam keempat. Dan jam yang keempat ini adalah waktu yang paling gelap. Selalu sebelum fajar menyingsing adalah waktu yang paling gelap. Jadi waktu yang paling gelap adalah jam keempat atau jam 3 tadi itu, ya. Di waktu paling gelap, ketika murid-muridnya ketakutan, ya, dengan angin sakal, jam 3 itu waktu yang paling gelap. Yesus menghampiri murid-muridnya. Yesus mendatangi murid-muridnya. Demikian juga dengan kita. Di waktu yang paling gelap dalam kehidupan Anda, Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian. Yesus ada di waktu yang paling tergelap untuk Anda. Dia mendatangi Anda. Dia akan datang kepada Anda dan saya. Dan dia akan datang dengan cara yang tidak Anda duga-duga. Seperti para muridnya itu. Di sini Yesus mendatangi mereka dengan apa? Berjalan di atas air. Dan tentunya mereka sehingga mereka takut, ya. Kita lihat ayat ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Wah, mereka ini adalah para pelayan yang betul-betul berpengalaman, saudara-saudaraku, ya. Namun mereka tidak pernah melihat kejadian ini sebelumnya. Bayangkan mereka melihat satu sosok dalam kegelapan di waktu malam berjalan di atas air, menghampiri mereka. Dan pahami itu, waktu malam, ya, di waktu malam ketika Tuhan menjangkau mereka, ketika Tuhan menjangkau Anda harus tahu, kemenangan itu menjangkau Anda, mendatangi Anda. Pembebasan itu sedang mendatangi Anda. Katakan amin, ya. Oleh sebab itu jangan takut. Ketika Anda mengalami waktu malam, Yesus sedang menjangkau Anda. Ketika Yesus menjangkau Anda, kemenangan menjangkau Anda. Katakan amin, ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah." Wah, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Seolah-olah Yesus mengatakan, "Tenanglah. Aku ada di sini. Jangan takut." Ya. Dengan kata lain seperti itu. Dalam bahasa Ibrani-nya saya bacakan anihu. Yesus berkata, "Anihu, I am." Aku ini, ya, I am. Dia selalu berkata, "Jangan takut." Di waktu paling gelap kita, jangan takut. Altirah, jangan takut. Aku ada di sini, I am. Ada masa di mana Tuhan secara pribadi datang kepada kita. Malaikat datang kepada kita. Dan itu saat-saat waktu malam Anda. Jika Anda saat ini sedang mengalami waktu malam, dengar baik-baik, saudara-saudaraku. Ada 2 hal yang ditetapkan Tuhan di waktu malam untuk Israel dan untuk gerejanya. Pertama, di waktu malam untuk Israel,
Tuhan menetapkan malam untuk diingat oleh bangsa Israel saat Paskah. Dan malam itu mereka memakan domba Paskah, domba panggang. Dan mereka mengoleskan darah anak domba itu di ambang pintu mereka. Dan Alkitab mengatakan di dalam perjanjian baru bahwa Yesus sendiri pada waktu malam ia diserahkan, pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil apa? Ia mengambil roti. Dan ia berkata, ambillah, ini tubuhku. Pada malam yang sama ketika dia diserahkan, dia yang akan menjalani waktu malamnya sendirian. Saat Anda menjalani waktu malam, ini adalah instruksi atau petunjuk. Salah satu hal yang terbaik yang Anda bisa lakukan adalah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ketika Anda mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, pikirkan tentang Tuhan yang mengasihi Anda. Jangan berpikir Anda yang membawa roti dan anggur itu pada Tuhan. Pikirkan bahwa Anda menerima roti dan anggur itu dari Tuhan. Dan itu adalah anugerah terbesar. Anugerah kasih-Nya yang akan membuat hidup Anda menjadi baik, menjadi utuh, menjadi sempurna, menjadi penuh dengan damai sejahtera, menjadi penuh dengan sukacita. Katakan amin, ya. Oleh sebab itu kita sedang mengalami waktu malam. Saya nggak tahu Anda sedang mengalami apa ya di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tapi ini adalah kabar baik, ya. Kabar baiknya adalah Yesus sedang mendatangi Anda. Yesus sedang membawa roti dan anggurnya. Dan Anda diundang untuk makan perjamuannya. Katakan amin, ya. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bisa memberkati kita semua di dalam kita melewati waktu-waktu malam kita. Puji Tuhan, terima kasih puji Tuhan untuk kesempatan saya membagikan, men-sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini untuk NCC People. Mari kita tutup dengan doa ucapan syukur sebelum kita selesai ibadah kali ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan memberkati keluarga kami dengan berkat Abraham. Tuhan melindungi engkau semuanya, Tuhan menjaga, memelihara dari bahaya apapun juga, melindungi juga dari setiap sakit penyakit, bahkan dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kesehatan ilahi dan keutuhan. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang kau cintai juga, kepada keluarga, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless you.